Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan saat ini, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Kalau kita perhatikan di time frame daily secara keseluruhan ya, trennya ini masih dalam tren bearish ya, dan membentuk struktur pergerakan channel ya, atau bearish channel. Dan di posisi terakhir di sini lanjutan daripada analisa yang saya sampaikan di weekly, bahkan di review sore kemarin ya, dimana setelah terjadi perubahan struktur ya, yang terutama warna daripada candle, yaitu di hari Jumat itu terjadi pembentukan impulsif bullish dan berubah warna hijau. Dan kemudian high daripada hari sebelumnya Kamis 1829.09 terjadi breakout di atas 1834.79. Dan pembukaan hari Senin kemarin ya, ini menunjukkan aktivitas buyer momentum yang sangat kuat. Pasca gold atau XAUUSD dijadikan safe haven ya, dengan adanya terjadinya geopolitik saat ini ya, yang terjadi perang, dan tentunya posisi ini memberikan dampak positif terhadap XAUUSD, dan khususnya hari Senin kemarin terjadi lonjakan harga sebesar $30,97 per troy ounce dan memasuki rata-rata dari sesi Asia sampai dengan sesi Amerika ya, atau dalam satu hari pergerakan menunjukkan aktivitas rata-rata di antara 20 sampai dengan $30. Dan posisi hari Senin terjadi kenaikan hingga $30,97 per troy ounce atau sebesar 1,69%. Dan apakah hari ini akan melanjutkan kenaikannya? Yang tentunya yang perlu saya sampaikan ya, di atas daripada area harga saat ini ada level resisten ya, yang dimana sebelumnya ya Anda bisa lihat ya, setelah gagal dia break area trend line, kemudian bergerak turun yang cukup signifikan, di mana di sini ada support dan terjadinya breakout, maka terjadi support become resistant yang saat ini akan menguji kuat ya di area tersebut, yaitu di 1884.75 sampai dengan 1879.61. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena area ini adalah area trendline yang di tengah-tengah ya, antara pergerakan channel ini ada 50%-nya, dan ini yang pertama akan diuji dulu garis trendline ini. Tapi secara keseluruhan kalau menurut saya dengan range pergerakan harga saat ini ya, penutupan di kisaran 1861 poin sekian untuk menuju ke area resisten dengan batas minimal 1879.61, kayaknya sangat memungkinkan sekali ya. Maka menurut saya ketika nanti sudah berada di level 1879 area ini, teman-teman wajib pantau apakah di area ini ya, ataupun daily-nya ya, berhasil membentuk perubahan ya untuk minggu ini di area resisten ini, baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, three inside down, maka di situ bisa digambarkan akan terjadinya continuation, lanjutan penurunan. Tapi kalau masih pergerakannya impulsif bullish dan close di atas 1880, oke, sampai 1879, maka saya pastikan harga akan menguji kuat wilayah area trendline yang di atas ini. Itu sih gambarannya ke depannya, dan bahkan saat ini arah pergerakannya masih bullish untuk koreksi dan belum ada perubahan struktur ya. Bahkan high weekly yang terjadi 1851.46 terjadi high yang lebih tinggi. Maka kalau kita perhatikan untuk saat ini weekly yang sedang berjalan juga arahnya candlenya masih dalam posisi bullish untuk koreksi. Itu gambaran saya di time frame daily saat ini. Jadi hari Selasa ini saya pastikan harga masih dalam posisi bullish ya, ditandain oleh pembentukan body candle impulsif ya, buyers momentum yang sangat kuat, kemudian arahnya juga masih dalam arah bullish. Artinya bullish masih dalam posisi koreksi ya, tapi koreksinya ini masih belum ada candle reversal atau pembalikan di time frame daily saat ini, masih dalam kecenderungan bullish yang cukup signifikan.
Dan batas breakout daily 1820.17 di sini saya akan geser lagi di atas daripada candle yang terbentuk di hari Senin kemarin di 1832.44. Itu adalah batas breakout daily saat ini ya. Jadi ketika momentum seller terjadi tekanan kuat dan berhasil breakout close di bawah 1832.44 untuk saat ini ya, maka di situ awal mula akan terjadinya continuation, lanjutan daripada penurunan. Tapi selama kalau area batas breakout daily 1832.44 tidak berhasil di breakout, maka market masih dalam kecenderungan bullish. Oke. Sekarang kita akan coba mencari informasi ya di time frame 4 jam, atau kita akan coba mengidentifikasi di time frame 4 jam seperti apa. Oke, langsung aja kita lihat di time frame 4 jam. Oke, ini adalah time frame 4 jam ya. Setelah terjadinya pergerakan konsolidasi ya di area ini, dan kemudian terjadi pergerakan impulsif, korektif, dan ini sudah melanjutkan impulsifnya di akhir sesi penutupan ya. Maka ada beberapa cara untuk mentargetkan target kenaikan ya, karena ini kan membentuk sebuah area base. Saya biasanya menggunakan Fibonacci extension ya. Seperti ini, saya tarik dari titik terendah, oke. Kemudian titik tertinggi ya di posisi ini impulsif, dan ini korektifnya. Nah, Anda bisa lihat, hati-hati. Target berikutnya bisa ke level 1889.10. Itu adalah target pertamanya di posisi ini. Kalau ini terjadi, maka saya pastikan pergerakan untuk time frame 4 jam atau 1 jam akan berada dalam posisi trend bullish. Oke, yaitu batasannya di level 1879.79. Area ini merupakan area change of character ketika berhasil di breakout. Itu aja gambarannya secara keseluruhan. Karena saya melihatnya ini terlihat seperti membentuk wave 1, wave kedua ya di sini, dan ini akan menunjukkan wave ketiga. Biasanya wave ketiga itu lebih tinggi dibandingkan wave pertama atau wave keempat. Ininya di situ, wave kelima ya maksud saya. Jadi arah pergerakannya akan lebih tinggi dibandingkan daripada wave pertama. Itu daripada pergerakan saat ini kalau terlihat dari posisi rally, base, rally, dan tentunya ini akan menguji kuat wilayah area resisten 1879.79. Secara keseluruhan arah pergerakan masih dalam potensi buyers momentum ya, terlihat di daily tadi, dan memang saat ini menguji area supply yang ada di posisi ini ya, sudah kita tandain. Maka saya pastikan kemarin di review sore, kalau harga di level 1864.93 sampai dengan 1871.66 ya di area ini, jika ada penolakan seller, baik itu ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down ya, khususnya time frame 1 jam, maka memungkinkan market XAUUSD ada tekanan seller yang akan menguji tahapan berikutnya. Intinya di situ. Dan batas breakout time frame 4 jam di sini saya akan geser yang awalnya di bullish engulfing di posisi yang terjadi di hari Jumat ya. Dan batasan saat ini yang terdekat adalah 1849.86 yang menunjukkan aktivitas candle impulsif bullish atau buyers momentum. Anda bisa lihat strong high di breakout dan sekarang menunjukkan high yang lebih tinggi dibandingkan posisi saat ini. Oke. Itu adalah batas breakout time frame 4 jam. Artinya gini, kalau di posisi 1849 ya, poin 86, area tersebut di breakout, maka di situ akan ada terjadinya koreksi. Tapi kalau selama level 1849.85 untuk time frame 4 jam ya ini ya, tidak ada break di bawah ini, maka saya pastikan pagi ini, dari pagi jam pembukaan ya sampai nanti jam 8 pergantian candle bisa terjadi lanjutan impulsif untuk XAUUSD, karena gejolak geopolitik juga sampai saat ini masih memanas ya. Belum ada informasi yang menunjukkan adanya kesepakatan atau perdamaian di posisi saat ini. Maka di sini menunjukkan XAUUSD masih dalam potensi safe haven, dan itulah market masih dalam posisi bullish. Oke. Sekarang kita akan mencoba mencari informasi yang lebih
rendah lagi ya, yaitu time frame 1 jam. Karena planning saya sih masih sama ya, yaitu pemantauan area supply. Ketika area tersebut tidak ada konfirmasi, maka kecenderungannya masih impulsif bullish, bahkan berhasil break di atas 1879.79. Di situ harga masih dalam posisi bullish. Sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam ya. Kita lihat dulu time frame 1 jam. Oke, untuk time frame 1 jam ini terlihat memang lanjutan kenaikannya masih sangat signifikan ya di posisi saat ini. Bahkan candle terakhir juga membentuk candle impulsif bullish ya, setelah berhasil daripada area inside bar di posisi 1855.32, arahnya masih dalam posisi bullish ya. Masih dalam arah yang memang tekanan buyers momentumnya masih sangat kuat. Maka daripada area ini saat ini teman-teman tinggal pantau ya di posisi terakhir. Nantinya saya melihatnya area supply saat ini yang menjadikan penentu apakah area tersebut akan terjadi pembentukan pattern ya, baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan aktivitas bearish. Tapi selama itu tidak terjadi, maka market masih dalam posisi bullish. Apakah bisa terjadi koreksi? Ya menurut saya masih memungkinkan untuk pergerakan XAUUSD terjadi koreksi, pasti masih ada gitu. Tapi kita coba cek ya untuk indeks dolar ya di pagi hari ini seperti apa dari pergerakan hari kemarin. Oke, langsung aja kita lihat indeks dolar di time frame 1 jam. Ya, ini adalah indeks dolar. Kemarin sore di review sudah saya bahas juga ya. Dan ternyata betul batas breakout 4 jam 106.519 tidak berhasil di break. Dan area compression yang saya tandain, ingat kemarinnya saya sampaikan di sore hari, di mana area compression ini rawan akan terjadinya sweep liquidity, yaitu pergerakan impulsif. Dan ini sudah berjalan ya, disapu bersih oleh pergerakan impulsif. Anda bisa lihat di sini ada drop base drop. Jadi memakan bersih area ini, dan saat ini akan menguji kuat wilayah 105.95. Jadi kalau posisi candle impulsif bearish berhasil break close di bawah 105.95, maka akan memperpanjang lanjutan penurunan untuk indeks dolar dan menguji area 105.65. Area tersebut akan terjadi dorongan ya, pengujian di area tersebut. Tapi kalau ternyata di area ini sesi Asia ataupun sesi Eropa ada kecenderungan dia konsolidasi dan tidak berhasil breakout di area strong low ya, di sini 105.952, maka saya pastikan harga bisa kembali lagi menguji area yang berikutnya yang lebih tinggi ya, seperti ini. Itu posisinya. Jadi hal yang perlu kita perhatikan wilayah saat ini ya, wilayah saat ini apakah ada potensi bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup atau tidak, karena secara time frame 1 jam di sini ada bearish engulfing yang dorongannya sangat kuat ya, impulsif bearishnya. Ya, ini yang perlu kita lihat dari pergerakan saat ini, dan batasannya untuk time frame 1 jam itu di wilayah area ini. Nah, ini posisi terakhirnya di 106.366 itu menjadikan batas bawah ya, batas atas maksud saya untuk lanjutan indeks dolar apakah berhasil break di atas level tersebut atau tidak. Kalau tidak sampai dengan area tersebut dan bahkan break di bawah 106.95, maka indeks dolar kecenderungan akan bearish. Tapi secara keseluruhan trennya ini menunjukkan lanjutan tren penurunan ya untuk indeks dolar. Secara tekanan seller momentumnya cukup signifikan. Oke, nanti saya akan bahas secara detail untuk indeks dolarnya di analisa per USD ya, dan indeks dolar itu sendiri. Mungkin teman-teman bisa cek nanti seperti apa perkembangannya. Nanti saya akan sampaikan agak siangan ya, insya Allah. Dan sekarang kita akan coba kembali lagi di market XAUUSD ya. Kita lihat lagi di time frame 1 jam. Setelah kita melihat indeks dolar masih dalam posisi bearish, maka insya Allah untuk XAUUSD masih akan berlanjut naik dan menguji kuat. Wilayah berikutnya adalah 1804.93, 1871.66 sampai dengan 1879.79. Kalau hari ini berhasil di breakout close di atas candle ini, maka dia akan bergerak naik lebih tinggi. Oke, sekarang kita akan coba mencari informasi ya area buy, tapi saya akan coba turunkan di time frame 15 menit. Ya, ini adalah time frame terakhir untuk kita coba mencari area
untuk kita bisa mendapatkan yang bagus ya untuk jadikan acuan. Menurut saya dengan posisi saat ini, saya akan standby di zona buy ya. Ini kalau di area sini ada koreksi sampai dengan $15. Ya tidak menutup kemungkinan tahapannya saya akan standby di area sini ya. Nah di posisi ini, oke, di area demand ini ada area demand di posisi ini. Ya semoga aja ada kemungkinan harga bisa menuju area tersebut. Ya kita akan tandain dulu. Kita tandain dulu. Ini adalah area demand dan hal ini saya akan jadikan zona buy ya. Jadi pantau, ini wilayah menurut saya yang memiliki potensi yang cukup bagus untuk hari ini, bisa dijadikan buy area ketika betul-betul ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup ya di area ini. Ya, memungkinkan harga akan kembali lagi menguat, menguji area resisten terdekatnya. Intinya seperti itu, tapi secara keseluruhan di bagian level yang lebih tinggi, pantau di area yang sudah saya gambarkan ya, di area sini 1871.66 sampai dengan 1864.93. Karena menurut saya di area saat ini ya, di area supply, di situ secara keseluruhan memang area yang merupakan memiliki seller momentum yang cukup bagus untuk jadikan acuan. Oke, itu area zona buy sudah saya tandain. Jadi semoga aja area demand di posisi zona buy time frame 15 terbentuk di area ini patternnya ya, dan dia bergerak naik. Semoga aja seperti itu. Tapi secara keseluruhan ini cukup signifikan ya kenaikannya. Sebenarnya kalau kita perhatikan untuk koreksi saat ini sih saya tidak melihat sedemikian besar ya untuk koreksinya. Malah kecenderungan dia akan bergerak impulsif yang cukup signifikan seperti ini. Sebenarnya sih seperti itu ya. Cuman ya setidaknya kalau saya buy, memang saya mencari area yang lebih rendah dibandingkan posisi harga saat ini. Sebenarnya kalau acuan keseluruhan sih potensinya cukup signifikan kenaikannya seperti ini, Anda bisa lihat. Nah, gambarannya sih sebenarnya seperti ini ya, dan kuat menguji level 1879.79 dan area supply juga rawan akan terjadinya breakout di atas daripada area tersebut. Gambarannya seperti itu. Jadi ini adalah tren bullish yang pergerakannya yang menunjukkan aktivitas bullish momentum yang sangat kuat ya, terbentuk. Koreksinya hanya sebatas seperti ini. Anda bisa lihat ya, rally base-nya itu kecil gitu. Koreksinya itu nggak sampai 50%. Jadi rally, base, rally, dan ini kemungkinan pasti akan kecil juga, dan dia melanjutkan kenaikan, baru akan membentuk sebuah area konsolidasi ya, atau membentuk sebuah pola distribution di wilayah area ini pasca terjadinya pergerakan impulsif ya, atau markup, dan ini area konsolidasinya dan melanjutkan kenaikannya. Intinya seperti itu gambarannya. Oke, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan. Pantau di area-area penting yang menunjukkan probabilitas yang cukup bagus untuk dipantau. Jadi semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua untuk trading ya, tentunya mendapatkan keuntungan secara konsisten. Semoga video ini bisa teman-teman bagikan ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Oke, thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.